Halo, ketemu lagi dengan saya Yohanes Rose. Ya, kali ini kita akan praktek. Udah lama banget nggak bikin konten ya. Kali ini kita mau bikin game. Projectnya Hungry Shark. Oke, kita akan mulai, anak-anak. Langkah yang pertama adalah kita buat backdropnya terlebih dahulu. Kita pilih, kalian bebas memilihnya underwater 1 atau underwater 2. Oke, langkah selanjutnya adalah kita ganti sprite cat-nya, kita delete saja. Change, kita ganti sprite fish. Oke, kemudian kita choose sprite lagi, shark 2. Oke, di fish 1 ya, kita pilih fish 1, kita pilih, kita mulai masukin block code-nya anak-anak. Nah, block code-nya itu mudah sekali ya. Kita mau setting ikannya ini lebih kecil ya. Kita pilih block events when green flag click. Ini los zoom dulu ya, mana nih, zoom supaya kelihatan jelas. Kemudian kita setting to size-nya 50%. Oke. Setelah itu kita mau gerakan ikannya ya. Gerakan ikannya itu sekitar, kita move 8 ya, kecepatannya 8 aja ya. Kemudian kita buat putarannya. Nah, ikannya ini bergerak random. Nah, kita kalau pilih random, kita masuk ke operator blocks, masuk ke sini. Ini kita minimize terlebih dahulu. Kita pilih negatif 20 to 20. Oke, nah kalau dia memantul kena tepian dari stage-nya, dia akan memantul. Jadi kita pilih block motion if on edge bounce. Nah, ini dilakukannya kapan anak-anak? Ini dilakukannya secara terus-menerus, berarti masukin block forever. Oke, sini ya. Nah, kita masukin sini aja. Oke, nah setelah itu kita buat condition anak-anak. Kalau ikannya ya menyentuh, jadi kita mau buat kondisi menyentuh warna merah. Ya, jadi kita nanti mau gambar giginya shark ini warnanya merah ya, jadi supaya kita lebih realistik ya, jadi kena gigitan baru termakan ikannya gitu ya. Jadi kita nanti mau gambar sedikit mewarnai gigi dari shark nya. Oke, kita touching colornya. Kalau colornya kosong ya, atau colornya 100 sama aja nih ya. Ini kosong, ini 100, brightnessnya 100. Jadi ukurannya gini juga nggak apa-apa. Oke, kemudian kita mau kasih pesan, kita kasih broadcast message. Jadi nanti kita akan sambungkan link ini, broadcast message ini kita sampaikan ke shark 2-nya. Nah, kita dapat pesannya apa? Misalnya kita tulis pesannya bite ya, karena gigit gitu ya. Nah, karena gigit ikannya akan hilang ya, jadi akan hilang seakan-akan memang ikannya itu termakan ya. Jadi kita pilih hide. Nah, setelah itu, setelah ikannya termakan, nah ikannya akan menghilang berapa detik kira-kira? Kita kasih 2 detik aja. Ikannya lenyap 2 detik masuk ke perutnya, ceritanya begitu. Lalu akan muncul lagi secara random, berarti pilih go to X. Nah, ini kita pilih langsung dari atas aja ya. Ini kita tulis negatif 200. Kemudian Y nya kita masukin ke operator pick random sini, masukin 200 to 200. Kalau mau masukin secara acak lagi dari go to X ini, kita bisa masukin pick random lagi ke situ gitu ya. Lalu jangan lupa kalau udah di hide, kita munculkan kembali
ya. Kita munculkan kembali, pilih show. Nah, setelah itu kita masukin nih sini linknya. Nah, sini ya. Oke, jadi agak lebih panjang nih. Ini sudah. Oke, kita skip dulu. Kita pilih customnya terlebih dahulu. Nah, kita mau tambahin ya anak-anak. Jadi customnya bukan hanya 4 ini aja. Kita mau tambahin custom lagi. Misalnya kita tambahin jellyfish ya. Coba kita ketik jellyfish. Nah, jellyfishnya boleh dipilih nih, mau pilih yang A, B, C atau D. Kita pilih yang D aja. Lalu kita pilih lagi octopus. Coba octopus mana nih? Nah, pilihnya yang mana, terserah nih, nggak usah pilih yang ini. Oke, kita pilih lagi pufferfish. Pilihnya yang ini. Oke. Jadi udah banyak ya sprite-nya. Oke, kita masih di fish A, terus kita pilih shark 2-nya. Untuk shark C-nya ini kita delete aja. Kita pilih shark B-nya, kita pindahin ke atas. Kita warnai giginya dulu nih, sesuai yang tadi lo bilang. Nah, warnanya colornya 0, saturation 100, brightness-nya 100. Kita bisa warnain giginya, sentuh aja pakai bucket fill. Kita sentuh seperti ini. Oke, mudah ya, mudah banget loh. Kalau kesentuh ininya gimana ya, tinggal asal belum diklik juga dia nggak kewarnain. Kalau terlanjur diklik tinggal di undo aja. Oke, jangan warnain cuman shark B nya aja, shark E nya juga, bagian giginya aja ya, supaya kalau kesentuh. Bentar nih, kita undo dulu. Oke, pastikan warnanya juga sama. Ke klik, undo lagi. Oke, nah ini udah ya. Kita pilih shark B, kita masuk ke code-nya anak-anak. Kita masuk ke blok code-nya dulu ya. Sekarang kita pilih event when green flag click. Besarin lagi sedikit. Kemudian kita akan masuk ke ini switch custom dulu. Pindahin ke shark B. Jadi yang mulutnya terbuka itu. Kemudian kita buat kondisi sharknya ini ngikutin mouse kita terus. Kita pilih if. Kemudian kita buat operators lagi. Ini kita buat kondisinya 10. Ini maksudnya untuk stand to mouse pointernya masuk ke sensing block. Kemudian pilih motion, kemudian pilih point towards to mouse pointer. Move ikannya kecepatannya berapa langkah, kita buat 5 step aja. Oke, setelah itu kita lakukan ini terus menerus, jadi menggunakan forever loop. Masuk ke sini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita buat pesan tadi yang tadi lo bilang. Kita pilih when I receive byte. Jadi ketika menerima pesan byte yang ada di fish tadi ini ya. Ketika kita menerima pesan byte, maka akan muncul suara gigitan byte. Kemudian kita buat animasi sedikit tentang gigitannya nih. Kalau kita repeat 2 kali saja, kemudian pilih looks custom to A, kemudian kita kasih jeda waktunya sedikit. Jeda waktunya sekitar 0,3 detik ya, 0,3 detik aja. Kemudian kita pilih looks lagi, switch custom to B. Oke, ini sudah ada gerakannya nih ya. Coba kita lihat dulu, sudah berhasil atau belum.
Wih, udah kemakan ya. Oke. Oke, udah kedengaran ya. Oke. Oke, setelah itu kita mau buat yang baru nih. Kita mau coba setting skor anak-anak ya. Kita buat variabel yang baru ya. Kita make a variable. Nah, kalau anak-anak belum atau kalian belum memiliki cloud variable stored on server, tidak masalah ya. Kalau ada dicentang aja. Fungsinya buat apa sih Loso? Fungsinya nanti ketika teman-teman kalian memainkan game kalian, skor teman-teman kalian itu tetap tersimpan dan ada di dashboardnya gitu ya. Ini kita pasang aja. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Terus gimana caranya mengadakannya Loso? Biasanya kalian harus menerima undangan untuk menjadi scratchers dari website Scratch-nya. Undangan untuk menjadi scratchers diterima aja. Nanti kalian bisa dapatkan fasilitas cloud variable stored on servers gitu ya. Oke, kita udah buat. Nah, ini ada gambar cloud-nya, gambar awan gitu di skornya. Kita buat lagi make variable. Kita buat timernya anak-anak. Jadi kalau namanya game harus pakai timer nih supaya bisa kelihatan. Ya, ini kita masih sederhana aja kok, gak terlalu susah. Nah, setting skornya di mana? Sangat mudah. Kita tinggal masukkan saja set score to 0, jadi dimulai dari 0 ya. Kemudian change score by 1 ya. Kalau misalnya kita gigit ikannya skornya 1 ya. Atau kita bisa change score ini nggak di sini juga nggak apa-apa, di tempat yang lain juga bisa ya. Nanti kita akan coba edit lagi. Nah, sekarang kita tes dulu nih, skornya berubah nggak kalau kita mainkan misalnya ya. Mana ikannya? Muncul. Oh. Mana? Oh, itu 2 ya. Berarti jalan ya. Sudah bertambah. Oke. Oke, itu berarti sudah berhasil. Nah, sekarang kita setting timernya nih. Timernya gimana loh? Pilih event block, when green flag click, kemudian make a variable, set timer to 0. Kalian mau mainnya berapa lama sama teman-teman? Kalau mainnya misalnya 60 detik, ayo kita main 60 detik aja. Gimana ya? Oke, kita main 60 detik aja. Nah, kemudian kita pilih repeat until ini ya, blok ini di motion block. Kemudian kita set skornya sama dengan 0. Jadi kalau sudah sampai 0 gitu ya. Kemudian kita pilih time, variabelnya masukin ke sini. Kemudian kita kasih jeda waktu, wait 1 second. Kemudian kita pilih change, pilih variabel lagi, change time by -1. Oke. Kemudian stop all, don't forget. Kalau timernya sudah sampai 0, berarti kita stop gamenya, gitu ya. Nah, gini anak-anak, sangat mudah bukan? Oke, ini. Nah, setelah itu kita tes dulu timernya berfungsi apa enggak nih. Tes dulu ya. Kita tes dulu, mana nih ikannya belum muncul. Oke. Nah, ini deh. Oke. Muncul lagi. Oke. 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 Mana lagi mana? Ouch. Dapat. Oke, 30 detik lagi. Kok dikit banget? Oke, dapat 20 detik lagi. Oke. Dapat 10 detik lagi, dikit lagi. Oke, dikit lagi. Yes. Dikit lagi. Ini anak-anak kalau biar nggak kebalik,
gambarnya. Misalnya kalau good, nah ini udah kosong ya, berarti sudah berhenti ya. Nah berarti berhasil ya. Nah biar gambar shocknya nggak kebalik itu, kalian bisa pilih directionnya tuh 90 gitu ya, sini ya. Nah gini ya. Oh, kita pilih 90. Nah supaya ikannya itu nggak kebalik kayak gini. Coba kita play lagi. Nah ini berarti belum berubah. Oh, harusnya tadi berhasil nih, directionnya kita rubah. Udahlah nggak apa-apa ya. Harusnya nggak kebalik deh. Oh salah loh, pilihnya sini, ini harusnya. Nah gitu, tadi berarti pilih fishnya dong, salah kebalik gitu ya. Oke, nah udah berhasil nih anak-anak. Sekarang kita duplikat fishnya. Nah karena sama, kita tinggal duplikat aja. Pilih fish, klik kanan, duplicate. Nah muncul fish 2 customnya. Nah fish A-nya dihapus aja, jadi munculnya fish 2. Kemudian kita duplikat lagi, kita delete aja bagian ini, fish B nya kita duplikat lagi, klik kanan, ini kita hapus, kita duplikat lagi, ini kita hapus. Kemudian sudah jellyfish, duplikat lagi, kita delete saja. Kemudian kita duplikat lagi, kita delete saja. Jadi sudah ada sekitar 8 sprite. Kita coba mainkan. Ini kita timernya kita geser ke sini. Skornya kita geser lagi ke atas sedikit. Oke, kita besarin. Coba kita play anak-anak. Ada berapa nih? Wow. Oh. Oke, berhasil ya. Timernya juga sudah bergerak, skornya juga sudah bergerak. Oke. Good. Sekarang kita mau challenge nih anak-anak. Kalau kalian bisa nggak, misalnya kalau kalian sharknya gigit fish, skornya malah berkurang gitu ya misalnya ya. Nah gimana cara settingnya? Mudah banget ya, kita tinggal pilih variabel, kita pilih sini anak-anak, change score. Nah karena tadi sudah setting for all sprite, kalian tinggal masukin aja sini, misalnya -5, atau poinnya maunya yang kelipatan 10, bisa juga. Misalnya gini, misalnya kalau makan octopusnya, misalnya malah nambahin skor, malah menambahin timernya, misalnya timernya ditambahin 10 detik gitu ya. Wow, berarti tambah live-nya tambah lama ya, misalnya gitu. Misalnya fishnya, jellyfishnya ya, misalnya makan dia, wow, skornya malah berkurang, misalnya jadi -10 gitu, bisa gitu ya. Nah terserah kalian, tinggal diatur aja. Misalnya makan Nemonya, misalnya Nemonya kegigit ya, change score aja, Nemonya nambah 10 gitu. Nah ini anak-anak, ini namanya perubahan challenge. Oke, coba kita mainkan lagi sebentar. Oke. Oke. What? Lihat. Waktunya makin bertambah ya. Mana sih yang dapat poin? Kok Nemonya nggak keluar? Oke, itu Nemonya. Kejar. Waduh, makin kecil ya. Gitu ya anak-anak. Oke. Ya, sekian dulu dari Yohanes Lose. Jangan lupa di share game kalian ya, di copy linknya, ganti nama filenya, klik copy link, pilih copy link, pindahkan ke Google Dokumen atau Google Classroom ya. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial Scratch selanjutnya. Bye.